Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jalan ya, khususnya aku nih ya, kan tiap hari perjalanan Malang Batu itu sekitar berapa ya, 25-an kilometer lah. Itu di pinggir-pinggir jalan itu tertulis ya, spanduk gitu ya. Cuman aku nggak begitu perhatian sih, karena juga tak pikir ya biarlah gitu ya, bahwa Caimin gitu kan, Muhaimin Iskandar dari PKB. Caimin apa calon presiden apa calon wakil presiden juga nggak jelas lah ya. Jadi spanduknya begitu. Caimin calon presiden 2000 berapa gitu, atau Caimin calon wakil presiden gitu. Itu spanduk itu terpasang ya di pinggir-pinggir jalan itu. Yang aku tahu seperti itu ya, dengan kisaran perjalanan sekitar 25-an kilometer lah ya, itu terpasang spanduk-spanduk seperti itu. Dan bukan hanya musim politik sekarang, musim politik tahun-tahun yang lalu itu begitu. Artinya hasrat dia, Imin ya, panggilannya kan Imin, ada bilang siapa lagi, Gus apa, kadang-kadang ditambah ada Gus apa gitulah ya, lupa aku. Kan ada sebetulnya kan namanya sebetulnya kan Muhaimin Iskandar ya. Terus ada apa lagi gitu, aku juga nggak begitu perhatian ya. Ya kita pakai nama Imin aja yang familiar ya. Caimin gitu ya. Ini kita lihat memang syahwat politiknya kira-kira begitulah ya, supaya lebih agak keren gitu ya. Syahwat politiknya untuk menjadi entah itu capres atau cawapres itu memang tinggi ya, memang tinggi. Kalau kita lihat spanduk-spanduknya loh ya, dari mulai musim politik periode yang lalu gitu ya, begitu tinggi ya. Jadi pasang baliho apa spanduk gitu ya. Maka seperti tadi aku bilang, memang kalau begitu ya, kita simpulkan hasrat politiknya itu tidak pernah padam ya, dari musim politik periode lalu sampai sekarang gitu. Entah itu capres atau cawapres, aku agak kurang bisa memastikan karena bacanya juga sekilas gitu ya. Ya sudahlah, kita anggap kalau capres sepertinya agak berat ya. Ya meskipun tulisannya capres, tapi kalau dapat cawapres lumayan lah, kira-kira begitu. Kita bikin gampangan bisa begitu. Sekarang coba kita kalkulasi. PKB itu merapat ke Gerindra ya, partainya Prabowo ya. Dan tadi malam seperti yang kita diskusikan, ada partai tambahan lagi yang merapat, yaitu PAN, Golkar ya. Nanti apakah ada tambahan lagi ya, kita tunggu aja nanti, karena ini dinamikanya kan masih mungkin terjadi perubahan-perubahan, orang namanya transaksi politik itu kan ya mungkin saja ya. Artinya semakin bertambahnya partai yang masuk itu, kemungkinan Imin untuk mendapatkan hasratnya menjadi, kalau capres nggak mungkin ya, karena capresnya Prabowo, menjadi cawapresnya Prabowo untuk ikut maju ke pemilihan tahun depan ini. Ya, gimana kansnya dengan masuknya partai-partai lain? Itu kan nanti kan terjadi transaksi-transaksi gitu. Ya. Oh jangan dari ku aja, oh jangan dari partai ku aja wakilnya, oh jangan dari partai ku aja. Boleh jadi Prabowo supaya nggak ewo-pekewo, nggak lah cawapresku nggak dari partai kalian semuanya. Nah, bisa jadi kan begitu, karena kita sebut kuda hitam aja lah ya. Ada satu kuda hitam yang lagi menunggu keputusan MK kalau nggak salah ya, tentang usia yang diperbolehkan untuk menjadi cawapres atau capres ya, kalau konteks sekarang cawapres lah ya. Kan itu naga bukan naga, kuda hitam yang membuat deg-deg ser ya. Artinya keinginan Imin untuk menjadi cawapres itu sih belum pupus, kalau aku bilang belum pupus. Jadi
sebagai petarung ya jangan putus asa, walaupun partai-partai lain itu ikut masuk, nanti mereka itu, karena bisa jadi dua partai itu akan mengganjal keinginan Caimin untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Bisa jadi, ya. Dan Prabowo seperti tadi aku bilang bisa saja mengambil keputusan, ya sudahlah supaya tidak terjadi rivalitas cawapres di antara partai, aku ngambil cawapres yang bukan dari partai-partai kalian. Bisa jadi karena ada satu kuda hitam yang lagi menunggu keputusan MK ya yang memutuskan. Aku juga jadi ingat tetangga itu punya mobil ya, mobil pickup gitu ya, muat-muat barang ditulisin pakai bahasa Jawa, ditulisi KP iso ditoto gitu. KP iso ditoto. Artinya semua bisa diatur gitu kira-kira ya. Semua bisa ditata gitu ya. Nah, sekarang sebetulnya KB iso ditoto itu ya maknanya juga polisemi, bisa dalam tujuan positif bisa juga negatif gitu loh. Apakah MK nanti bisa ditata gitu, kita juga nggak tahu ya, sehingga keputusannya ya tergantung siapa yang nata kan tergantung siapa yang nata. Apakah keputusannya nanti hasil tataannya itu tidak memungkinkan kuda hitam untuk maju sebagai cawapresnya Prabowo, itu bisa jadi. Atau bisa jadi sebaliknya, keputusannya dengan mengamandemen, berarti ya undang-undangnya diamandemen sehingga si kuda hitam ini bisa melanggeng ya untuk mendampingi Prabowo. Ya masih itulah, politik masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus kita analisis ya. Maka dari itu menurutku Imin ya nggak usah minder, langsung aja ya, tetap fighter kalau memang hasratnya untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo, melakukan pendekatan-pendekatan semaksimal mungkin ya. Tapi nanti kalau misalkan akhirnya Prabowo memilih si kuda hitam, terus kira-kira gimana? Apakah PKB akan menarik diri? Ya, PKB menarik diri lah. Muhaimin bilang, males juga gue di sini, nggak jadi cawapres gitu. Aku kira juga nggak begitu ya, karena mesti ada gula-gula yang ditawarkan seperti Golkar dan PAN ya. Kalaupun tidak ada cawapres dari mereka, kan ada gula-gula yang ditawarkan ya, seperti biasanya ya dapat jatah menteri kan lumayan. Jadi memang ujung-ujungnya ya kekuasaan. Bagaimana apa katanya, politik dagang sapi ya, bagi-bagi kekuasaan. Ya memang faktanya seperti itu. Kita rakyat nonton aja, mau apa yang terjadi nanti kita lihat ya. Cuman begini, kan ada gerbong lain, yaitu gerbongnya si rambut putih ya, Ganjar ya. Apakah Ganjar punya perhitungan lain terhadap PKB? Ya, karena Ganjar kan belum punya cawapres. Semua ini kan belum punya cawapres. Ya, apakah Ganjar punya perhitungan lain karena PKB itu dulu loh ya, memang PKB itu merupakan lumbung suara berbasis Jawa Timur. Berbasis Jawa Timur. Itu PKB nggak bisa dibikin sembarangan. Cuman itu dulu, di era PKB masih di tangan Gus Dur. Setelah terjadi ya, perseteruan rivalitas antara paman dan ponakan, gampangnya begitu ya. Akhirnya kan dimenangkan oleh sang ponakan, padahal yang membawa sang ponakan ke orbit nasional ya pamannya sendiri, nggak tahu. Ya itulah kejamnya politik seperti itu ya, menghilangkan ewuh pekewuh gitu. Dan kita tahu sebetulnya kan tangan dinginnya Gus Dur yang melahirkan PKB. Jadi ngomong PKB itu ya Gus Dur, bukan Muhaimin. Sama kemarin ngomong PAN itu ya Amin Rais, bukan yang lain-lain. Apalagi ketua partainya yang sekarang yang dari Lampung itu siapa? Lupa aku namanya itu ya. Ada Hasan-Hasannya atau siapa itu ya, enggak ya, karena historikalnya begitu. Nah, sekarang kita kembali, misalkan si Ganjar memperhitungkan kemampuan PKB ya, terus dia nawarin sama si Imin, sudahlah kalau gini caranya, gimana kalau lu gabung sama gue aja, lu gue jadiin cawapres. Bisa jadi Muhaimin hengkang.
hengkang dari Prabowo ya. Cuman itu nanti, kan ini masih buying time ini, masih membeli waktu karena si kuda hitam kan juga belum tahu nanti gimana ya. Ya. Ada lagi sisi menarik dalam katakanlah konferensi pers Prabowo setelah didukung partai-partai itu ya. Kan sempat menyebut nama Presiden Jokowi itu. Sekarang juga menjadi teka-teki ya karena semuanya serba behind screen. Apakah ada peran di sana sehingga partai-partai itu memberikan dukungannya kepada Prabowo? Kan ini menarik juga untuk kita analisa ya. Apakah itu yang disebut cawe-cawe? Nah, ini menarik lagi. Sebetulnya perlu juga kita bahas, itu kan idiom dalam bahasa Jawa ya. Cawe-cawe versus bajingan misalkan, itu menarik lagi untuk kita bahas ya. Cawe-cawe versus bajingan, kira-kira begitu ya. Jadi idiom-idiom baru yang begitu terkenal ya untuk tahun-tahun politik saat ini itu adalah setelah cawe-cawe bajingan. Kita tunggu berikutnya apa. Dua idiom ini begitu viral ya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kalau misalkan Ganjar memperhitungkan PKB sebagai lumbung suara untuk Jawa Timur, itu kira-kira apa nggak meleset? Karena seperti aku bilang, itu dulu di era Gus Dur memang iya, ya. Tetapi setelah terjadi rivalitas, apakah PKB masih tetap menjadi lumbung suara yang subur untuk kawasan Jawa Timur? Karena jumlah penduduk Jawa Timur ini ya signifikan loh, ya. Kita katakan iya atau tidak, coba kita lihat informasi yang aku terima sih, hubungan antara Muhaimin dengan keluarga Gus Dur, khususnya putrinya itu, siapa namanya itu putrinya yang Yeni atau siapa itu, kan banyak putrinya, aku nggak tahu lah namanya siapa itu, kan ya bisa dikatakan belum mesra hubungannya ya, mengingat perseteruan yang seharusnya memang tidak terjadi lah ya, tapi itu sudah menjadi sejarah terjadi. Itu kan belum mesra. Jadi kalau misalkan Ganjar ya dengan timnya lah katakannya gitu ya, timnya berarti kan orang-orang PDI ya, wah ini bisa mendulang suara untuk Jawa Timur, sudahlah tak tawari jadi cawapresku. Bisa jadi Muhaimin hengkang, dia berpindah mendukung ke PDIP ya, atau mendukung Ganjar ya. Jadi kalau menurut aku sih Muhaimin sebagai sudah, karena apa ya, sudah terlanjur diupayakan sejak dahulu kala, yang gue bilang tadi itu sejak musim politik yang lalu sudah bikin spanduk capres, cawapres atau apalah itu ya. Ya sudah diterjunin sekalian, jangan terus mental kerupuk, sudah tahu begini terus kendor, jangan, tetap aja kalau kami orang Jawa Timur bilang opo jari mengku, wis masuk aja dunia pertarungan cawapres nanti ya, siapa tahu bisa terpilih ya dengan seperti itu ya. Atau kalau misalkan Muhaimin tidak ditawari sama si Ganjar, Muhaimin yang menawarkan diri. Kalau sudah terlanjur basah kok, sudah bikin spanduk di mana-mana kok. Masa dengan kondisi seperti itu akan melempem, kan eman, sayang. Ya, tarung aja terus. Jadi menurut gue sih ya, kalau misalkan tetap bertahan di koalisinya Prabowo dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu cawapres ya. Ya tergantung sih ya, kalau dianya cukup puas jadi menteri aja ya. Tapi ya tetap aja jauh dari yang diharapkan semula, kan cawapres bukan menteri, spanduknya kan capres atau cawapres gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Ya, apakah menunggu tawaran dari Ganjar atau menawarkan diri ke Ganjar? Ya, meskipun ada yang bilang, aku sempat baca itu kurang cantik katanya alasannya si dua yang disebut pada video itu, tapi aku nggak nonton, cuman lewat sekilas di beranda itu.
siapa eh, Pak Demokrat, siapa itu ketuanya itu, Agus. Dia ada yang mengatakan bahwa Agus sama Imin kurang cantik, jadi tidak ada yang melamar gitu loh. Tapi menurutku kalau Agus sih nggak pernah sih ya, nggak pernah memproklamasikan atau menyatakan dalam spanduk atau apa itu ingin jadi cawapres, tapi belum ada ya. Yang makanya yang komentari Imin aja. Kalau menurut aku sih belum punah, belum rapuh, belum the end, maka teruslah bertarung ya. Siapa tahu nanti bisa menjadi cawapres. Ya strateginya seperti itu. Ya, kalau nanti kuda hitam memang jadi cawapresnya, ya kamu nggak puas kalau misalkan diiming-imingi menteri, ya mulai sekarang mengadakan komunikasi lah. Jadi kalau nggak ditawar ya menawarkan diri, apa salah gitu. Ya, cuman itu tadi Ganjar juga harus hati-hati apakah PKB masih menjadi lumbung suara dengan melihat sejarah PKB seperti itu ya. Dulu kan di tangan Gus Dur, memang Gus Dur siapa nggak kenal Gus Dur gitu ya. Oke, di sini dulu politik embongan kita ya yang kita diskusikan secara santai-santai saja. Artinya ya kita ini meskipun kita ini orang kecil jangan sampai buta politik lah ya, sedikit-sedikit melek politik gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.